langit dan bumi. Dalam Quran surat adalah fase-fase atau masa yang bersifat waktu. Untuk penciptaan alam semesta bukan perhitungan hari seperti penyebutan saat ini yaitu 24 jam, dikarenakan dengan bukti bahwasanya penyebutan kata hari tidak diikuti dengan kata mim ta'adun menurut perhitunganmu. Dengan demikian, di sini maksudnya adalah periode tahapan masa mungkin saja 1 tahun dan 100 tahun atau lebih. Interpretasi ahli tafsir. Para ulama berbeda pendapat menafsirkan 6 hari penciptaan alam semesta. Ada yang berpendapat bahwa hari yang dimaksud merupakan batasannya hanya Allah yang tahu. Ada yang berpendapat sesuai dengan perhitungan manusia. Pada akhirnya para musafir sepakat membagi 6 masa menjadi 3 bagian. 2 masa untuk menciptakan langit dan bumi, 2 masa untuk menyusun langit yang berlapis 7, 2 masa untuk menata bumi secara geologis. B. Planet bumi dan dalam tata surya. Planet bumi merupakan salah satu planet yang istimewa sekaligus unik dalam alam semesta dikarenakan menjadi planet yang mendukung sebuah kehidupan dengan beberapa faktor pendukung seperti tersedianya air, udara, kondisi stabil, dan makanan untuk makhluk-makhluk tetap bertahan hidup. Seluruh ciptaan Allah yang sempurna telah dijelaskan dalam Al-Quran. Semua yang diciptakan hanya untuk kepentingan manusia. Penciptaan langit dan bumi dari segala peletakan lokasi dalam galaksi dan sistem tata surya. Penjelasan dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Duhan ayat 38 sampai 39. Selanjutnya penciptaan 7 langit dan 7 bumi akan dijelaskan oleh saudara Ihsan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penciptaan 7 langit. Sebelumnya penyebutan mengenai 7 langit dalam Al-Quran yaitu sangat istimewa karena penyebutan 7 langit itu disebutkan atau diulang dalam 7 kali dan 7 ayat. Ini salah satu merupakan mukjizatan kalimat Al-Quran mengenai 7 langit juga bisa diartikan 7 dimensi yang berbeda. 7 dimensi yang berbeda-beda atau 7 bidang yang berbeda. 7 ayat yang menjelaskan mengenai penciptaan langit dan bumi. Yang pertama adalah ayat Al-Baqarah ayat 20, surat Al-Baqarah ayat 29 yang tertulis itu adalah dan dia berhendak atau menciptakan langit lalu dijadikan 7 langit. Kemudian pada surat Al-Isra ayat 44 langit yang 7, bumi dan semua ada di dalam bertasbih kepada Allah. Kemudian yang ketiga ada surat ayat 84 yang berbunyi katakanlah siapa yang memiliki 7 langit dan arsy yang besar. Kemudian pada surat Fussilat ayat 12 yang maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit urusannya. Kemudian pada surat Al-Talaq ayat 12 berbunyi Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Kemudian pada surat Al-Mulk ayat ketiga yang dijadikan 7 langit. Kemudian surat Nuh ayat 15 yang berbunyi kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Yang ketujuh ayat ini merupakan salah satu kemujizatan yang
menggambarkan mengenai penciptaan 7 langit dan 7 bumi. Kemudian mengenai penciptaan 7 langit dan 7 bumi, semuanya itu menurut kitab suci Al-Quran terdapat dalam langit pertama atau langit dunia atau sama dunia. Padahal ayat 7 langit alam semesta ini berbunyi alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Artinya dia yang menjadikan 7 langit dengan berlapis-lapis, yaitu pada surat Al-Mulk ayat 3. Para ulama ahli astronomi mengatakan batas langit pertama adalah selama masih ditemukannya bintang atau matahari yang jumlahnya miliaran di alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun matahari kita memiliki 9 planet termasuk bumi hanyalah salah satu dari bintang tersebut, sedangkan bumi dan planet lain masih memiliki satelit seperti bulan. Jadi sungguh besar ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit yang selama ini kita lihat, yaitu dirasa matahari adalah merupakan benda yang tertinggi, itu masih dalam lingkupan langit yang pertama di sini. Kemudian setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Tegar, silakan. Ya, saya akan meneruskan pada pembahasan di pemisah langit dan bumi. Maaf. Pada ayat ini disebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim. Walam yarol ladina kafaru wa anisam sudati wal ardi kanata rabbu al ayat. Artinya, dan apakah orang-orang yang mengatakan bahwa ini misalnya langit itu adalah suatu yang patut dan kami pisahkan antara keduanya dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak beriman? Pak, ini sinyalnya jadi next mas, itu mas. Kemudian di sini umat Islam dianjurkan supaya selalu mengikuti alam yang semesta ini dan terjadi pada ayat tadi ya. Para musafir kemudian jelaskan, bukan musafir mas, mufasir mas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jadi dari langit bumi yang mengeluarkan tumbuhan, karena yang disebut nantinya akan dilakukan oleh para pengguna. Kemudian ada berita juga yang mengumpulkan beberapa ilmuwan terkait teori tercipta langit dan bumi. Beberapa teori yang mengindikasikan sangat bertolak belakang dengan Al-Quran, karena banyak pikiran dan terjadinya juga banyak pendapat yang masuk. Tapi di sini kita berpatok pada surat Al-Anbiya ayat 60 tadi. Mungkin terus next. Kemudian sistem tata surya selanjutnya. Tata surya merupakan sistem rotasi yang berpusat pada bumi. Tata surya sendiri terdiri dari matahari, 9 planet, dan benda langit seperti asteroid, komet, dan sebagainya. Ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, masyarakat dari sokor lihat dari kata birul aziz alim. Padanya sendiri dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, dan telah kami tetapkan bulan manzilah sehingga sampai ke manzilah yang terakhir. Kembalilah dia sebagai bentuk keadaan yang kedua, dan masing-masing beredar pada garis. Jadi kembali lagi sistem berputaran pada poros matahari, karena semua planet itu kan berporos pada putaran matahari. Next selanjutnya.
para ilmuwan masih berpendapat bahwa matahari tidak bergerak atau bergerak, bukan matahari dari barat dikarenakan secara lahiriah saja. Akhirnya muncul ilmuwan astronom yang menyatakan bahwa matahari memiliki gerakan yang tinggi di ruang angkasa dengan ukuran ke arah tertentu. Hal ini berlaku pada 1200 tahun sebelum Al-Quran turun pada abad ke-10 Masehi. Kelebihan Al-Quran ini merupakan bukti bahwa ia diturunkan pada pencipta matahari dan alam semesta yang maha suci dan maha tinggi. Kembali lagi pada tadi, banyak pendapat atau para ilmuwan yang mengeluarkan putarannya karena ada yang matahari bergerak atau matahari diam. Tapi kembali lagi di sini dengan Al-Quran mungkin cukup next mas. Kan Mbak Nela bisa menjelaskan mengenai planet terbaru ada komen. Selanjutnya, planet terbaru, meteor, dan komet. Yang pertama, planet. Badan Antariksa AS atau NASA telah membuat penemuan menakjubkan yang dilakukan oleh teleskop luar angkasa Kepler yang disampaikan melalui konferensi pers yang digelar NASA Rabu tanggal 2 Februari 2011 bahwa dalam waktu setahun meneropong sebagian kecil galaksi Bima Sakti, Kepler berhasil menemukan lebih dari 1.235 planet di luar tata surya kita yang menunjukkan 54 diantaranya kemungkinan dapat dihuni oleh manusia dengan suhu cukup ideal. Dari 1.235 planet baru tersebut, 68 diantaranya seukuran bumi, 288 super bumi, 162 seukuran Neptunus, 165 seukuran Jupiter, dan 19 lebih besar dari Jupiter. Sementara dari 54 planet yang ditemukan di zona orbit yang dapat memiliki kehidupan, di antaranya seukuran bumi dan sisanya super bumi hingga seukuran Jupiter. Di luar isu tentang planet yang dapat dihuni, Kepler menemukan penemuan lain. Teleskop luar angkasa tersebut mampu menemukan sebuah tata surya baru beranggotakan 6 buah planet yang mengorbit pada satu bintang induk yang dinamai Kepler 11. Tata surya baru itu berjarak 2000 tahun cahaya dari bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj dan surat Al-Anbiya ayat 33. Bunyinya, pokoknya terjemahannya paling enggak. Ya. Bagaimana Pak? Syukur ayatnya, kalau ya paling itu terjemahannya dibaca. Oh iya Pak. Jadi kan nanti yang mendengarkan kan itu pendengar. Bisa surat apa? Ayat. Ya, Pak. Ya terjemahannya enggak apa-apa, dua-duanya. Misal kalau enggak ya paling tidak ya surat A ayat sekian, bisa terjemahnya apa. Yang pendek surat A, terus berikutnya di surat A ayat sekian, terjemahannya yang paling tidak lah. Ya, yuk. Iya Pak. Salah satu ya Pak. Salah satu dari surat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Yang Nah, misal ngisuk kayak gitu itu aja. Misal yang dibaca ayatnya misal Quran surat Anbiya ayat 33. Nah, terus kemudian yang satunya kan misal Quran surat Al-Hajj ayat berapa dan kamu lihat bumi itu kering lah. Misal gitu kan enggak apa-apa toh. Quran surat Al-Hajj Ayatnya berapa? Yang berbunyi yang artinya dan kamu gitu aja dah. Nah, nanti dilengkapi ya. Dan kamu lihat bumi itu kering terus dan kamu lihat bumi itu kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan
di atasnya dirubah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Quran surat Al-Hajj ayat itu lupa Pak. Menyusul ya, nanti tidak apa-apa ya terus ya. Yang berikutnya meteor. Meteor terdiri dari potongan puing-puing. Biasanya tidak lebih besar dari butiran debu atau pasir yang terus-menerus menabrak atmosfer bumi. Ketika puing-puing itu semakin dalam, gesekan dengan atmosfer akan membuatnya terkikis dan terbakar dari luar. Ini biasanya terjadi di dalam laser, umumnya ketinggian sekitar 80 km. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaha muli'at harasan shahidan wa shuhuban wa anna kunna maw'ida lis-sama wa man yastami'il an yajid lahu shihaban rasada. Sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Quran surat Al-Jin ayat 8. Selanjutnya, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengan berita-beritanya. Tetapi sekarang siapa mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Gandhi Piantoro. Silahkan. Mas Gandhi, silahkan diteruskan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bagian ketiga adalah bagian komet. Dan komet adalah langit yang bergerak mengelilingi matahari dengan sekitar elips atau lonjong. Saya berhasil menemukan 5 komet baru di luar tata surya alias exokomet. Temuan 5 komet baru atau komet yang mengorbit bintang selain matahari oleh observasi astronomi atau disingkat dengan AO dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina. Berdasarkan sumber dari Al-Quran, ayat ini disebutkan pada Al-Quran surat An-Nafil ayat 13 yang artinya aku bersumpah demi bintang-bintang. Yang kemudian dilanjutkan di ayat 16 yang beredar dan substansi galaksi. Para ilmuwan menjelaskan bahwa sebelum galaksi di alam semesta terbentuk, Tutup. seluruh materi gas besar dalam wujud gumpalan awan. Materi gas besar berbentuk awan itu telah ada segalaksi terbentuk. Kutip dari buku Al-Quran versi Sains Modern karya Rahmadani, untuk menjelaskan materi awal tersebut, istilah asap dianggap lebih kuat ketimbang penyebutan gas. Jadi
Galaksi ini dalam buku Al-Quran versi lain modern karya Rahmadani Pustaka itu, buku itu menjelaskan bahwa istilah azab itu lebih tepat ketimbang penyebutan gas. Dalam Al-Quran, keadaan yang menunjukkan hal ini sudah disebutkan dalam Quran surat Fussilat ayat 11, yang artinya kemudian dia menunjukkan kepada pencipta langit dan langit itu masih merupakan azab. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Jadi versi Galaksi ini yang kutip dari Al-Quran versi sains modern karya Ramadan ini diambil dari suatu ayat dalam Al-Quran, yaitu pada surah Fussilat ayat 11, yang di sini menjelaskan bahwa langit dan bumi itu masih merupakan azab. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Salwa. Baik, yang selanjutnya ilmuwan telah menemukan susunan benda angkasa yang mengitari sebuah bintang seperti halnya bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari. Terjadinya susunan seperti tata surya yang memiliki bintang sebagai sumber panas dan planet-planetnya bisa... Slide-nya tertutup ya Mbak ya? Gimana Pak? Slide-nya tertutup? Tidak Pak. Oh, di saya kok tertutup. Sudah terlihat Pak? Belum. Ini di teman-teman terlihat itu Pak. Oh, ini pindah ke Salwa kok terus di tempat saya tertutup. Takut Salwa ini. Ya lanjut dulu sambil lanjut. Mungkin itu Mas Ivan Andriawan dipin terlebih dahulu Pak, dari terlihat. Terima kasih. Yang siapa? Yang punyanya Ivan Andriawan. Di teman-teman yang lain terlihat itu Pak, yang presentasinya Pak. Ivan Diping. Baik, saya lanjutkan ya Pak. Ya lanjut aja lah. Terjadinya susunan seperti tata surya yang memiliki bintang sebagai sumber panas dan planet-planetnya bisa terjadi di beberapa tempat yang berbeda di alam semesta. Berdasarkan hasil pengamatan, ditemukan ada beberapa materi antar bintang yang masih berupa kabut yang berputar. Fenomena tersebut menjadi bukti yang dapat dipelajari oleh manusia yang menggunakan akal. Salah satu contoh kondisi materi penunjuk bintang yang belum terbentuk secara sempurna diamati pada konstelasi bintang. Ya, yang bagus. Baik, untuk kesimpulannya, Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap ilmu tata surya. Berpuluh ayat tersebut dalam Al-Quran membicarakan masalah tata surya, menghayati kebesaran Allah yang tampak pada bintang-bintang, planet-planet dengan segala bentuk substansinya. Gejala-gejala alam yang telah dinyatakan oleh Al-Quran inilah yang menggerakkan pikiran para ilmuwan untuk menelitinya. Hasil-hasil observasi dan penelitian mereka dapat kita nikmati pada abad modern ini. Dalam
penciptaan alam semesta berkaitan dengan waktu. Dengan adanya waktu, berarti alam semesta mempunyai permulaan dan adanya masa berakhirnya dan mempunyai penciptanya. Dijelaskan dalam ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta 9 langit dan bumi dalam 6 hari atau masa. Tata surya merupakan sistem rotasi yang berputar pada matahari. Tata surya terdiri dari matahari, 9 planet, dan berbagai planet seperti asteroid, komet, dan satelit. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator, Mas Ivan. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami presentasi mengenai Al-Quran dan sains berkaitan dengan tata surya. Silakan dari teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya, kami berikan 3 pertanyaan. Kesempatan maksudnya. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin kami cukupkan presentasi dari kelompok kami mengenai Al-Quran dan sains berkaitan dengan tata surya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gini Mas ya. Tambahan nanti tadi kan misalnya berkaitan dengan pertama fungsi tata surya ini kan secara sains kan kayaknya tadi terlihatnya belum begitu terlihat ya dalam penyampaian ya atau dalam slide. Nah, itu kalau seandainya itu nanti coba diusahakan untuk apa ya, cari lebih dalam sehingga nanti sebenarnya fungsi tata surya itu untuk apa ditinjau dari segi sains ya, karena masih menekan ke Al-Quran. Yang berikutnya berkaitan 7 langit dan 7 bumi. Kemungkinan kita ketika berenung 7 langit oke bertingkat-tingkat ya. Nah yang kadang menjadi bingung ini tinjauan 7 bumi dari dalam kacamata sains itu seperti apa kira-kira, kalau bisa itu nanti perjelas sehingga lebih enak ya. 7 langit kayak ini misal 7 bumi yang ada juga seperti 7 langit, yaitu tahapan atau lapisan-lapisan bumi misal, atau memang ada bumi yang kita huni ini adalah satu, terus kemudian ada bumi lain sebagainya ya, diusahakan ya. Itu versi sains saja. Berarti dilengkapi. Ya kalau bisa itu dicari nanti, kalau sudah nanti dikumpulkan itu nanti makalah gitu ya. Terus yang berikut nanti nanti tambahan berikut nanti untuk pengumpulannya ya kalau bisa secepatnya. Untuk pengumpulannya dalam bentuk file atau hard file, Pak? File bisa nanti, file bisa, terus ya nanti kalau ada uang ya hard file jangan apa-apa, file dan juga di copy ya, copy biar lebih pernah dibacanya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin nanti bisa kami lengkapi lagi untuk terus yang lanjutnya nanti ya, terus yang lain bagaimana bila tadi kan matahari disebut sebagai poros ya atau sebagai pusatnya. Pusat kehidupan dalam hal tata surya. Kira-kira dalam versi sains ini bagaimana ketika misal ya matahari ini mengalami pemadaman total kira-kira. Nah, apakah nanti kira-kira secara sains itu ada sumber energi cadangan selain matahari? Kira-kira nih ya. Coba nanti. Itu terus yang berikutnya nanti planet yang tadi kan ada beberapa planet yang diantara tadi salah 7 yang planet yang layak dan bisa dihuni oleh manusia. Nah, kira-kira sains itu sudah menemukan belum kira-kira
unsur-unsur suatu planet sehingga planet itu bisa dihuni oleh manusia ini misal terdiri dari apa misal ya versi sains ya. Terus tadi ada meteor ya, ada bintang ya, kemudian ya, terus kemudian ada komet dan juga galaksi lah. Ini tadi sebelum Mas Dani dan juga dari Mas Dani ya, itulah kira-kira itu nanti tadi kan ada sedikit yang dalam Al-Quran ada yang sama. Contohnya kayak Sihaban Rosoda kemarin di surat Jin itu kan dimaknani bintang. Kemudian nanti ada yang dimaknani planet, ada dimaknani meteor. Nah, kemudian nanti berkaitan dengan yang dikatakan oleh Al-Quran itu bintang, sebagai bintang yang melempari jin ketika mencuri dengar ke langit. Kemudian ada komet, kemudian ada itu. Nah, itu kira-kira perbedaan secara sains itu sehingga ini dikatakan komet, ini itu kira-kira dari kacamata sains ya. Tadi kan kebanyakan masih menekankan kacamata Al-Quran ya. Sehingga nanti kita sendiri kemungkinan akan lebih paham, berarti kayak gini atau perbedaannya ini. Terus kemudian ketika bintang istilahnya kita sebagai orang desa biasanya ada bintang jatuh atau ada bintang ngalih. Nah, nanti antara bintang jatuh yang ini kira-kira itu yang kemudian disebut oleh meteor atau itu yang disebut komet. Kemudian bagaimana itu bintang ngalih sebagainya. Nah, kembali tadi di Al-Quran adalah bagaimana bintang yang disebut dalam surat Jin diantaranya adalah Shihabar Rosoda ya. Terus kemudian wajangalna rujuman lisyayatin ya, tadi wajayana sama adunya bimasobiha wajangalna rujuman lisyayatin, kami menghiasi langit dengan rujuman bintang-bintang ya. Wajayana sama adunya bimasobiha ya, dari kami menghiasi langit dengan bintang-bintang wajangalna rujuman lisyayatin, dan kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai rajam, sebagai alat yang akan melempari setan atau jin yang naik ke langit untuk mencuri dengar ya. Sehingga nanti kita tidak bagus juga sih, sudah bagus ya, tapi sehingga kita nanti antara perkawinan Al-Quran dengan sains ini akan lebih mengena, dan kemudian kita nanti bisa marginnya apa ya, kira-kira kayak gitu ya Mas ya. Diusahakan sehingga nanti Anda juga akan menemukan penambahan pengetahuan ya. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, nanti kami tambahkan kembali. Ya. Diusahakan sehingga kita akan menemukan pengetahuan plus tambahnya. Ya. Terus ini kelompok 1 masih ada lagi apa sudah?